bersyukur untuk pernyataan Tuhan di sepanjang minggu ini. Dan puji Tuhan, kita sudah mendekati penghujung tahun. Kita percaya kalau penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Tuhan pasti akan selalu menopang dan menolong kita di sepanjang hidup kita. Ada amin saudara-saudara? Puji Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita akan memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan Allah, silakan sambil jemput berdiri, Bapak Ibu semua, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Malah hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terbentuk pada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan Bapakku yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan dan berkat-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Di sepanjang minggu ini setiap hari Tuhan kami boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa ya Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan, kami akan memuji-muji meninggikan nama-Mu Tuhan, mendengarkan sebagai dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami rindu mengalami perjumpaan yang luar biasa kepadamu ya Bapa. Kami siap Tuhan, kami siap untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar kiranya melalui pemujian penyembahan kami Tuhan Yesus, firman yang kami dengar Tuhan, nama-Mu boleh disenangkan ya Bapa. Terpuji terpuji nama-Mu ya Tuhan hari ini kekal dan selama-lamanya. Haleluya jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan boleh katakan amin.
pujian padamu ya Bapa. Supaya manis Kau dengar semuanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Hati kami mau terbuka Tuhan Yesus meninggikan nama-Mu ya Bapa. Sebentar kami mau lebih lagi Tuhan menyanyikan pujian kami bagimu ya Bapa. Layakkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Kita siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya.
Sebelumnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapakku yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan sorga. Kami telah mengagung-agungkan nama-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biar kiranya Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami, Engkau semakin disenangkan, nama-Mu semakin termulia ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan bukakan hati kami ya Bapa. Tuhan berikan kami hikmat dan bijaksana dalam mendengarkan firman Tuhan, sehingga setiap firman yang boleh kami dengar Tuhan berakar dengan baik dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Urapi Tuhan untuk hamba-Mu yang akan men-sharingkan firman-Mu ya Tuhan. Biar kiranya hikmat daripada-Mu juga akan menyertai hamba-Mu ya Bapa. Sebelumnya kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan, dan Tuhan berkati juga yang mengelola ya Bapa. Semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih, terpuji, termulia nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.
begitu karyamu di dalam hidupku. Sungguh Allah yang ajaib. Sungguh kami bersyukur di saat siang hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah-Mu. Pujian kami naikkan sebagai dupa yang harum wangi bagi kemuliaan-Mu Bapa. Dan kami percaya dengan iman kami, hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kuasa Roh Kudus memenuhi setiap pribadi lepas pribadi yang hadir di siang hari ini di bait-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dengan kerendahan hati kami saat ini Tuhan, bawalah tanah hati kami kepada rumput yang hijau. Kau bimbing kami Tuhan ke air yang tenang. Kau segarkan jiwa kami dan Kau tuntun langkah kami ke jalan-jalan-Mu demi nama-Mu Bapa. Tuntunlah kami seturut kehendak. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan jalan terang dalam hidup kami. Ku buka hati untuk mendengar sabda dan firman-Mu. Tapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dan seluruh jemaat-Mu Tuhan, agar firman-Mu tersampaikan. Kami boleh menghidupi firman-Mu sebagai pelaku firman. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus yang baik. Tapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sembunyikan hamba-Mu di balik salib kudus-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh rasa syukur dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom. Puji Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih di mana memberikan kesempatan kepada saya di dalam pelayanan ini. Matur nuwun Bapak dan Ibu nggih. Mohon izin Bapak Ibu terkasih, saya perkenalkan diri nggih. Nggih. Ya, nama saya Iman Arif Hakim. Puji Tuhan, saya sudah berumah tangga. Saya mempunyai istri 1 dan 3 orang anak. Dan ini suatu kasih karunia Tuhan kepada saya, anugerah Tuhan, di mana saya sebagai hamba Tuhan dan saya juga melayani untuk orang-orang pencari keadilan. Kebetulan profesi saya sebagai pengacara Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Bapak Ibu terkasih, saya sungguh bersyukur di siang hari ini karena Tuhan memberikan kesempatan kepada saya di mana kita di siang hari ini akan belajar bersama-sama, yaitu tema yang diberikan kepada saya adalah hidup bijaksana, living with wisdom. Firman Tuhan diambil dari kitab Efesus pasal 5. Kebetulan nasnya itu ada di ayat 15. Mohon izin Mas Multi, boleh ditampilkan ya? Saya lihat kayaknya wajah-wajahnya itu orang Jawa, jadi
Jadi punten karena saya orang Jawa, jadi lebih lemes kalau ngomong dengan bahasa Jawa. Tapi bukan GKJ loh ini. Gereja. Oke. Nasnya di dalam Efesus pasal 5 ayat 15. Kita baca bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Karena itu, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Puji Tuhan. Tetapi seperti orang arif. Begitu pula nama saya yang biasa dipanggil Pak Arif. Amin. Bapak Ibu terkasih, di mana latar belakang perikop konteks kitab Efesus di sini itu menggambarkan situasi jemaat. Kalau konteks kitab Efesus dalam hal ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia dalam keadaan di penjara di Roma. Dan surat ini bersifat sirkuler, ditujukan bukan hanya kepada jemaat Efesus, tetapi kepada gereja-gereja kecil Asia. Fokus dalam kitab Efesus di sini adalah kalau kita melihat dari mulai pasal 1 sampai pasal 6, Bapak Ibu pasti sudah memahami, merenungkan. Karena apa? Di dalam pasal 1 sampai 3 kalau kita baca di kitab Efesus, yaitu mengenai identitas orang percaya dalam Kristus. Sedangkan di dalam pasal 4 sampai 6 di sini menceritakan atau misalkan hidup yang sesuai dengan identitas baru serta kondisi jemaat di Efesus pada saat itu. Kenapa? Saya katakan kondisi jemaat orang percaya, orang Kristen pada saat itu di Efesus. Yaitu yang pertama itu menghadapi tekanan budaya kafir. Yang kedua, tantangan gaya hidup duniawi, godaan moral, mabuk, pesta pora, dan sihir, serta penyembahan terhadap para berhala-berhala, dan perpecahan antara etnis Yahudi dengan non-Yahudi. Bapak Ibu terkasih, dalam situasi seperti itu Rasul Paulus menekankan pentingnya hidup sebagai manusia baru, di mana di tengah kelamnya dunia jemaat dipanggil untuk berjalan dalam terang dan kebijaksanaan. Seperti Loila sakit muncul melih. Oh nggih, matur nuwun Kang Mas. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Di sini maksudnya kita sebagai manusia baru di tengah kelamnya dunia, kita dipanggil untuk berjalan dalam terang dan penuh kebijaksanaan. Konteks di dalam Efesus pasal 5, judul perikopnya hidup sebagai anak-anak terang. Dan yang kedua, yaitu kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Dua judul perikop ini yang harus kita tanamkan kepada orang percaya di zaman sekarang. Kenapa saya katakan seperti itu? Ayat
ayat 15 menjadi pusat panggilan. Sekali lagi, ayat 15 yang kita baca bareng-bareng tadi, yang saya menjadi pusat panggilan. Pusat panggilan di mana kita hidup sebagai orang yang lahir baru, yang menjadi anak-anak terang. Paulus mengajak seluruh jemaat untuk mengawasi gaya hidup seperti seorang penjaga yang waspada. Paulus mengharapkan sebagai orang yang percaya, orang Kristen, hidup sebagai anak-anak terang, kita harus melihat, ngawai sejauh mana iman kita, mengontrol dan mengawasi diri kita. Dalam arti mengontrol dan mengawasi diri kita, bagaimana perilaku kita, apakah sesuai dengan Alkitab, dan mengamati serta mengevaluasi sejauh mana karya Kristus yang sudah diberikan kepada kita. Kita mesti bisa membalasnya. Dan bagaimana kita itu senantiasa apa? Selalu dalam kondisi sebagai anak-anak terang. Nun saya mungkin lagi dipotong jadi mandek saya. Nanti saya goyang menyok mulut saya, gitu. Saya dulu. Nah inilah di mana panggilan untuk hidup secara bijaksana dan penuh hikmat. Kita itu jangan sampai seperti orang bodoh yang senantiasa itu sembrono. Nun sewu, bahasa bodoh di sini orang yang tidak mengenal aturan secara alkitabiah dan tidak mempunyai hikmat. Bagaimana kita hidup? Bagaimana kita bisa menjadi mitra kerja Allah di dalam penjangkauan jiwa, dan bagaimana kita bisa mempersembahkan diri kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu terkasih, inilah pentingnya menjalani hidup dengan konsisten, dengan akurat dan sesuai dengan firman Tuhan, memanfaatkan setiap waktu yang ada dengan baik tentunya, serta selalu berusaha mengerti kehendaknya. Jadi kita berjalan bukan sembrono, asal-asalan gek ngawur, tetapi kita berjalan dalam hidup kita harus seturut dengan kehendaknya. Amin, Bapak Ibu. Di sini bagaimana kamu hidup, kita harus bisa belajar dari keseharian kita, yaitu bagaimana gaya berjalan kita, pola hidup kita, cara bicara kita. Sehingga Paulus menekankan bukan hanya keputusan besar saja, tetapi rutinitas harian. Cara kita bertutur, apakah cara kita dalam berbicara itu ada hikmat di dalamnya atau tidak, sehingga muncullah bahasa-bahasa yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan, tidak melukai dan mendukakan Roh Kudus. Dan kita senantiasa mengevaluasi diri kita, sejauh mana sih kita di dalam diri kita sebagai orang yang percaya,
Sudahkah kita dekat dengan firman-Nya untuk tinggal di dalam diri kita? Karena apa? Firman-Mu adalah pelita buat kakiku dan jalan terang dalam hidupku. Kalau sudah memahami firman Tuhan itu, alangkah sayangnya kalau kita sebagai orang percaya tidak melakukan sebagai firman. Sehingga dalam kita tadi gaya hidup kita, cara bicara, cara lifestyle kita senantiasa secara alkitabiah, nggak ngawur, nggak sembrono. Nun sewu, karena apa? Hari-hari yang kita jalani saat ini adalah hari-hari yang jahat. Dan ingat, mati sewaktu-waktu. Yang percaya katakan amin. Gitu, mati muda yo pantes. Nun sewu nek mati tua apa bener lebih pantes, gitu. Ada juga yang nembe lahiran terus langsung Tuhan panggil, bisa. Ada banyak. Untuk itu kita harus waspada dan berjaga-jaga. Jadi tadi saya sampaikan bahwa Rasul Paulus menekankan bahwa kita senantiasa memflashback, mengevaluasi diri kita hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Dan kita diminta untuk jangan seperti orang bebal atau orang bodoh. Kalau orang bodoh bukan berarti intelektualnya yang nun sewu, bukan. Orang yang tidak, orang bodoh di sini ditekankan oleh Rasul Paulus yang hidupnya mengerti firman tetapi tidak mau melakukan. Nah ini bukan secara intelektual, no. Bisa dipahami nggih? Konteksnya, kalau orang yang senantiasa tadi ceroboh, itu hidupnya tidak mempertimbangkan Tuhan. Dalam arti tidak mempertimbangkan Tuhan, tidak mau hidup dalam kehendak Tuhan, sak-sake dhewe, sak karepe dhewe. Dunia milik punyanya dia. Akan tetapi di sini kita harus bisa memerangi kedagingan kita, yaitu apa? Menahan hawa nafsu dan hidup tanpa tanggung jawab rohani. Kalau misalnya nih kita ngerasani kita nggak punya beban, cara pengen ngerasani terus, ngelek terus. Nun sewu yang ibu-ibu nesu terus hari-hari mbek suamine. Sampai suamine ra betah neng omah. Sakit nggih? Bisa mengerti nggih? Saya pakai bahasa Jawa enggak apa-apa toh, Pak. Kalau misalnya nggih. Tetapi Rasul Paulus menekankan pada kita, living with wisdom, hidup dengan penuh bijaksana. Bagaimana kita hidup dengan cermat, dengan teliti, sehingga kita bertindak secara naluriah, serta juga memahami apa yang benar dan apa yang salah. Oleh aku ngelaku kayak gini, ini salah. Nek aku ngelaku kayak gini, ini bener. Tuh. Dan kita diminta untuk ini kepeane tak buka sih. Untuk mempergunakan waktu yang baik, di mana dengan kita cermat terhadap waktu, sekali lagi cermat terhadap waktu, yaitu kita menyempatkan untuk saat teduh. Jangan 1 kali 24 jam. Nun sewu, mulai kerja langsung neng cakruk nongkrong di konco-konco. Mulai kerja langsung yap-yapan
ning nggone tangga ngrasani wong. Bukan. Harus bisa menggunakan waktu yang baik, memanfaatkan dengan bijak. Konteks bijak di sini, masa-masa saat itu adalah masa-masa yang jahat, di mana waktu yang diberikan Tuhan harus dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Dan dengan menggunakan waktu sebagai kita pergunakan dengan hal-hal yang baik, akhirnya kita bisa memahami kehendak Tuhan. Maune Gusti itu piye terhadap diriku. Kita meminta hikmah yang tadinya cerewet banget, dengan mengerti kehendak Tuhan, memohon hikmat, akhirnya dia bisa ngerem. Yang tadinya tadi saya katakan mulai kerja langsung neng cakruk ngobrol, akhirnya rasa untuk jalan ke cakruk dihilangkan, lebih baik membaca firman. Sehingga kita sebagai orang percaya itu mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita senantiasa menghidupi firman Tuhan. Kita berkata loh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Itu perintah yang tidak bisa diganggu gugat. Waduh, mentang-mentang pengacara nganggo gugat melalui gugatan. Itu merupakan suatu benar-benar yang tidak bisa ditolerir. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Yang tadinya tadi saya menyampaikan ke Bapak Ibu terkasih, nggak paham, akhirnya paham. Yang tadinya nun sewu, istri-istri wani karo suami, akhirnya taat perintah suami. Yang tadinya suami terlalu arogansi dengan mentang-mentang wong lanang, bu kopi, bu iki saya sini babu. Saja ini bojone iki babu. Akhirnya dia memahami, karena dengan kita mengatakan loh, kasihilah istrimu sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi nun sewu nggih bapak-bapak, ini ditujukan pada diri saya. Saiki ojo nesu-nesu, ojo ngamuk-ngamuk di bojomu. Nggih, dieman-eman, disayang-sayang. Belum tentu kalau nun sewu mendapatkan yang lain itu jauh lebih baik dari istrimu. Begitu pula dengan istri-istri. Saat cerewet-cerewetnya, saat males-malesnya, dan orang tahu peduli gitu, lagi kesel gitu, jaluk. Lagi kesel jaluk. Akhirnya suami juga memahami kalau istrinya lagi umbah-umbah, ya direwangi. Lagi isa-isa piring, ya direwangi. Lagu yo piring-piringmu dhewe yo. Amin. Iya toh. Nun sewu lho, nek tersinggung nun sewu, saya enggak ngenek ini nasihat lho nun sewu. Nasihat Rasul Paulus lho yi. Nggih. Amin. Haleluya. Karena apa? Kita harus meniru teladan Kristus. Kita harus meniru keteladanannya Kristus. Ya? Dan orang bijak itu pasti mampu menimbang segala konsekuensi. Hal yang tidak perlu untuk dilakukan, hal yang tidak perlu untuk dijalankan, hal yang tidak perlu untuk dia lakukan, akhirnya tidak perlu untuk dijalankan dan dilakukan. Apa? Buang-buang waktu. Mending sharing sama istri, sama anak. Kan begitu. Dan mengutamakan
kehendak Tuhan. Serta menggunakan waktu dengan benar, seperti di ayat 16. Nun sewu Mas Multi, ayat 16-nya Mas Multi. Jenenge sapa to tak undang Mas Multi? Mas Ahril, nun sewu nggih. Saya nggak lagi ganti nama ini Mas Ahril, Mas Multi. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kuwi ketemu toh. Jadi, dengan kita memahami kehendak Tuhan, kita senantiasa menggunakan waktu yang ada. Ramu bazir. Tadi saya sudah katakan, kita harus mencontoh keteladanan Kristus. Di sini juga kita mesti harus senantiasa. Ayat 17-nya, sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bolak-balik loh. Firman Tuhan mengatakan kehendak Tuhan ditekankan betul. Yang ayat 18, janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu, ini firman Tuhan yang luar biasa. Benar-benar kita dinasehati, ditegur, supaya kita, tadi 2 kali diulang kehendak Tuhan, dikandani, le ojo mabok yo, nek mabok kuwi mengakibatkan hawa nafsumu sing pleding. Tahu nggak sing pleding? Ra karu-karuan, pikirane dono, dene bercabang-cabang. Di mana dengan adanya kita senantiasa bisa menghidupi firman, kita bisa hidup bijaksana. Karena kita bisa mengawasi hidup kita hari lepas hari. Tadi kan saya katakan bahwa dengan kita menghidupi firman dan lebih lovely terhadap firman Tuhan, tuntunan kuasa Roh Kudus kan yang menuntun kita, sehingga kita paham dengan kehendak Tuhan. Caranya piye Mas Arif? Aku ki wis dadi wong Kristen suwi tapi kok yo angel. Satu, bersyukur ditingkatkan. Rasa syukurmu ditingkatkan. Ojo nek dapat kebahagiaan tok, bilang syukur, puji Tuhan. Bersyukur, sekali lagi bersyukur. Itu yang mesti harus ditekankan kepada roh kita untuk bisa memahami kehendak Tuhan. Yang kedua, kita harus mempersungguh. Tadi sudah kita dengar dan kita baca bersama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Nah itu mempersungguh. Ojo keset, ojo males sih jenenge buka firman. Ya memang sekarang mengupload melalui handphone gampang. Tapi buat apa kita sebagai orang Kristen kok orang duwe Alkitab mangro wae ning lemari. Ini firmannya hidup loh, Yohanes 1. Nggih. Ojo dianggurke, jangan didemin, jangan buat pajangan. Dengan adanya kita rajin membuka, membaca, merenungkan siang dan malam, semuanya akan diubahkan. Karena Roh Kudus turut bekerja, campur tangan, sehingga apapun yang kita hadapi, walaupun kita dalam kesesatan, pergumulan,
rasa syukurnya tuh ada. Karena semua itu Tuhan izinkan. Berarti dengan pencobaan dan kesesakan yang kita alami, Tuhan lagi menguji untuk bisa meningkatkan kedewasaan rohani kita. Yang percaya katakan amin. Kadang kita ditegur secara langsung tapi nggak nyadar. Nah, marilah mempersungguh itu. Yang ketiganya mengagungkan, puji, sembah. Walaupun aku dalam berbakat kelama, Mazmur pasal 23 ayat 4, aku tidak akan takut karena Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menguatkan aku. Nah ini puji, sembah, sehingga kita adem. Dan tentunya kita harus senantiasa berdoa. Karena doa yang bisa mengubahkan. It's everything. It's your life. Alkitab mengatakan di dalam kesesakan kita, kalau kita sering doa, tangan Tuhan tidak kalah panjang untuk menolong kita. Dan ternyata Tuhan tidak kalah tajam untuk mendengar doa-doa kita. Amin. Dan di sini rajin bersyukur, mempersungguh, kita mengagungkan dan senantiasa berdoa. Itu kunci sebagai orang percaya. Dengan adanya kunci yang tadi saya paparkan, hidup kita menjadi hidup yang bijaksana. Kita tahu firman Tuhan. Kita mampu untuk melakukan dan menghidupkan firman Tuhan dalam tindakan dan perilaku kita sehari-hari. Dan at least hidup kita dipenuhi oleh hikmat, sehingga kebijaksanaan senantiasa menjadi decision maker kita. Apabila kita mau melakukan sesuatu, kita berpikir, sudah bijakkah saya untuk memutuskan seperti ini? Tadi saya katakan bersyukur, mempersungguh, mengagungkan dan doa. Dengan dibawa 4 kunci tadi, kalau boleh saya maniskan bahasanya, 4 kali keimanan, supaya iman kita nggak lolos. Kadang itu kita memang menggebu-gebu. Kadang kita itu dihadapkan kepada kemerosotan dengan males, bersungut-sungut, mau nilai firman itu jenuh kebahan, mendingan nonton drakor, mendingan nonton itu di lapangan alun-alun ada wayang. Saya katakan tadi, untuk mengikat iman kita itu tadi 4 kali keimanan. Turun sewu tidak ada di dalam firman loh, cuman saya bahasa saya tok Pak. Ya. Menopo, iman kita tidak ada celah untuk kendor, untuk merosot. Senantiasa kita ikat dengan rasa syukur, selalu bersyukur ya Tuhan. Dengan mempersungguh membaca firman, memuji, menyembah, dan berdoa. Sehingga keimanan kita semakin dikuatkan, dikokohkan. Itulah firman yang mana saat kita tanam, berakar, bertumbuh, berbuah yang masak.
di dalam kehidupan kita. Dan percayalah Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Amin. Saya sampai jam berapa nggih? Soalnya saya biasa ngerocos ini. Loh, 15 menit lagi. Nggih. Dengan adanya kita hidup bijaksana, Rasul Paulus senantiasa menekankan kita untuk tidak bersungguh-sungguh. Karena apa? Waktu kita bukan waktu Tuhan. Jadi kalau kita misalnya nih meminta sesuatu kok hurung dijawab, jangan menyerah. Tadi saya baru mengatakan, tangan Tuhan tidak kalah panjang dan telinga Tuhan tidak kalah tajam loh. Sehingga kita dihadapkan konteks jangan sampai menyerah, menjadi orang yang bebal, orang yang hanya kamuflase ya, pencitraan sewu, pencitraan. Rasanya kalau di gereja benar-benar kudus, keluar dari gereja pondoknya nggak ketulungan karena apa yang dia minta di gereja yang kemarin orang dijawab. Cobalah untuk memerlukan dengan rasa syukurmu sejauh mana ada rasa syukur. Dan kita juga di dalam menemukan atau memperoleh hikmat untuk menjalani hidup ini, kita harus senantiasa hidup dalam hikmatnya. Kenapa saya katakan hidup dalam hikmatnya? Konteksnya kalau kita sudah ada hikmat dari Tuhan, kita juga harus menghidupi hikmat itu. This everything, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pegawai yang mempunyai bawahan, sebagai bawahan, employee yang punya atasan, dengan hikmat. Gunakan cara-cara Kristus, karena Kristus adalah teladan kita, panutan kita. Dengan rendah hati. Kalau yang karyawan mau ke atasan, yo ngetok pintu, mohon izin Bapak. Kalau sama-sama anak Tuhan, shalom. Kalaupun misalnya beda, assalamualaikum, to atine podo. Amin. Jadi kita sama-sama menyenangkan sehingga enjoy. Karena kita hidup dan menghidupi hikmat. Dan kita senantiasa, apapun yang tadinya bos itu mau marah, dengan kerendahan hati kita, akhirnya nggak jadi. Akhirnya enjoy. Akhirnya apa yang kita mau bicarakan atau kita inginkan mendapat pertimbangan. Kan nggak semuanya. Bos itu kadang gampang-gampang angel. Karena dia menganggap bahwa yes, it's myself, my corporate, ini perusahaan saya. Atau dia merasa bahwa aku jabatanku, kedudukanku lebih tinggi dari kamu. Nah, konteks di situ dengan kerendahan hati kita. Kalau orang Jawa bilang, aji ning diri saka busana, aji ning lati saka apa? Nah, itu Bapak benar. Laras Pak nggih? Dari ini. Karena apa? Dengan tata krama kesopan santunan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nun sewu lho,
Ini saya bicara konteksnya kehidupan kita sehari-hari, karena kita apa? Bicara kebijaksanaan. Jadi bijaksana di sini bukan berarti konteks yang saklek menurut yuridis normatif, tetapi kebijaksanaan bagaimana kita mengevaluasi diri kita untuk diubahkan cara pandang kita dengan gaya Kristus yang merendahkan diri. Disinilah kita harus senantiasa menyikapi firman Tuhan yang kita baca dengan merenungkan siang dan malam. Saya yakin dan percaya kehidupan kita senantiasa berjalan atas kehendak-Nya. Apapun yang kamu minta, pasti aku akan jawab. Karena firman Tuhan mengatakan, minta akan kuberi, ketok akan kubuka. Ojo lali ya Bapak Ibu ya. Itu loh yang harus kita benar-benar yakini iman kita. Apapun kehidupan kita, keadaan kita, jangan andalkan kekuatanmu, gagahmu. Segala sumber adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang, sudah sambung ya. Saya undang WL untuk maju ke depan. Kita sama-sama nyanyikan anugerah ya. Semuanya ini karena anugerah Tuhan. Ya. Saya undang Bapak Ibu bagi berdiri. Kita nyatakan bahwa kelemahan kita semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Kekuatan kita, kelebihan kita, Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanmu. anugerah-Mu Tuhan. Dan sayang-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sungguh kami bersyukur Bapa. Di siang hari ini kami boleh merenungkan apa yang Kau nasihatkan, Kau perintahkan melalui teguran di dalam firman-Mu di Efesus Bapa oleh Rasul Paulus. Kita dipanggil untuk hidup secara bijaksana dengan penuh hikmat. Hidup dengan bijaksana, hidup dengan cermat, seksama. Dan kami diingatkan Bapa untuk menggunakan waktu yang sudah Kau sediakan pada kami untuk dipergunakan dengan senantiasa bersyukur Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, bila selama ini kami masih senantiasa memubazirkan waktu, hidup tidak bijaksana, hidup tidak dalam hikmat-Mu Bapa. Ampuni Tuhan. Hari ini Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu Bapa.
Kiranya kuasa-Mu Kau tutup bungkus seluruh dosa-dosa dengan kuasa darah Yesus, sehingga hamba kudus di hadapan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh menjadi murid-Mu yang senantiasa menghidupi firman-Mu untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Allah Roh Kudus yang baik, Engkau Allah yang hidup di dalam roh jiwaku. Tuntun aku untuk lebih dan lebih lagi mendapatkan hikmat. Urapi aku ya Tuhan, hari lepas hari di dalam hidupku dengan urapan yang baru, yang penuh hikmat ya Bapa, agar aku senantiasa bisa menghidupi kebijaksanaan yang datang dari-Mu, sehingga hidupku penuh dengan damai sejahtera, penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang baru kami dengar. Oleh kuasa Roh Kudus termaterai firman-Mu, menguatkan iman, mengokohkan iman untuk hidup sebagai pelaku firman. Dan kami percaya dengan iman, firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, berkatilah jemaat-Mu yang siang hari ini hadir di dalam ibadah raya ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati kepada Bapak Indrianto dan Ibu Dwi di dalam penggembalaannya. Kau berkati dengan hikmat, kebijaksanaan, dan pewahyuan yang lebih dan lebih lagi Bapa. Kau berkati di seluruh program-program yang sudah direncanakan di gereja ini Tuhan. Kau berkati di dalam usaha, pekerjaan, dan Kau berkati di dalam rumah tangganya Tuhan. Begitu pula kami memohon seluruh jemaat-Mu yang saat ini hadir Bapa. Kau berkati Tuhan di seluruh kehidupan, baik usaha maupun pekerjaan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Kau tambah-tambahkan, Kau cukupkan, Kau perluas daerahnya. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kami Bapa, kiranya saat ini jemaat-Mu yang sedang letih lesu karena sakit, ya Aba, ya Bapa, kami percaya dengan iman kami Tuhan, bilur-bilur-Mu saat ini menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib yang ajaib, tidak ada yang mustahil. Saat ini jemaat-Mu sudah merasakan kesembuhan, jawaban doa-doa yang datang dari-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, jika hamba-Mu dan jemaat yang Kau izinkan sedang berbeban berat, Bapa yang baik, kami
kami imani Tuhan. Perkembangan kami. Engkau Jehovah Jireh. Firman-Mu, ya dan amin Tuhan. Saat ini kelegaan sudah kami terima Bapa. Kesesakan kami sudah kami ikat. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati dengan kemurahan-Mu dan kebajikan. Engkau mencukupkan seluruh kebutuhanku. Seluruh kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus sudah kami terima saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur di siang hari ini. Hadirat-Mu hadir. Kami boleh menerima jawaban seluruh doa-doa kami. Dengan penuh rasa syukur kami Bapa. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak Iman Arif atas sharing firman-Nya. Tuhan pakai dalam pekerjaannya dan dalam pelayanannya lebih dahsyat lagi. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dalam sepekan dalam multimedia. Shalom jemaat Tuhan. Damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat menyapa jemaat Tuhan yang terkasih. Tema kita dalam minggu ini adalah atas nama Gembala dan Kim Maulida, kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Berikut kami sampaikan pengumuman GBI FGC dalam sepekan. Ibadah Raya Hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 akan diadakan satu kali ibadah pukul 9 pagi. Untuk ibadah WBI sementara diliburkan. Kul di bulan Desember untuk sementara diliburkan. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Badminton PBI Sport diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam bertempat di Klub Medland Cilincing. Bagi yang menabur untuk persembahan dan perpuluhan, Bapak Ibu bisa mengirim lewat e-wallet atau e-banking ke rekening gereja dengan nomor 5222 4436 61 atas nama GBI FGC. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali bergabung di tempat ini dan kami mengundang untuk hadir dalam beribadah di minggu selanjutnya. Mari berpartisipasi untuk acara Natal dengan cara membeli kupon seharga Rp20.000 per lembar. Bagi saudara yang membeli kupon, harap kupon tersebut disimpan dan nantinya akan diundi di acara Natal umum dengan hadiah-hadiah yang menarik. Natal Sekolah Minggu diadakan pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 pukul 1 siang bertempat di Waterpark Tridas. Demikian pengumuman dalam sepekan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kami ingatkan kembali untuk minggu depan tanggal 7 Desember 2025 ibadah minggu hanya diadakan satu kali jam 9. Hanya satu kali jam 9 di minggu depan ya Bapak Ibu. Terima kasih, kami juga mengundang apakah ada jemaat baru yang baru pertama kali bergabung di minggu ini, boleh lambaikan tangannya.
Puji Tuhan, tidak ada. Baiklah, Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sarah kemenangan darimu. Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sarah kemenangan Mari kita bersatu dalam doa. Terpuji Engkau Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Dalam sebulan ini ya Tuhan, di akhir November ini kami bersama-sama bersekutu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan, memenuhi panggilan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk firman yang sudah ditaburkan di tengah-tengah kami ya Tuhan oleh hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Iman Arif ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati beliau ya Tuhan, memberkati pelayanannya, memberkati pekerjaannya, memberkati istri dan juga anak-anaknya ya Tuhan. Pakai dia lebih lagi ya Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan untuk kerajaan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami juga bersyukur ya Tuhan, berdoa untuk Bapak Gembala pembina kami ya Tuhan, Bapak Diko dan juga stafnya, juga istri dan juga anak-anaknya ya Tuhan, semua keluarganya Engkau berkati lebih lagi ya Bapak, dan Engkau pakai lebih lagi ya Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan Bapak Gembala rayon kami ya Tuhan, Bapak Andi Markus beserta Ibu Tanti ya Tuhan, dan juga staf pengembalaannya semua ya Bapak, anak-anaknya ya Tuhan, keluarganya Kau pakai lebih lagi ya Tuhan di rayon 18 sini ya Tuhan. Semua ya Tuhan pelayanan yang Kau berkati ya Tuhan lebih lagi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami di tempat ini ya Tuhan, Bapak Indratmo dan juga Ibu Dwi ya Tuhan, dan juga ketiga anaknya ya Tuhan. Berkati lebih lagi ya Bapak. Berkati juga pekerja-pekerja di sini ya Tuhan yang sebagai staf pengembalaannya ya Bapak. Kiranya kami di sini ya Tuhan bisa lebih lagi ya Tuhan memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan bilangan-bilangan orang percaya, orang beriman bisa lebih lagi ya Tuhan ditambahkan di tempat ini ya Bapak. Kami bersama-sama memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, 50 orang yang hadir pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati keluarganya ya Tuhan, memberkati anak-anaknya ya Tuhan. Semua pergumulan dan doa-doanya Engkau jawab ya Tuhan. Dan mereka selalu ya Tuhan beriman dan selalu taat pada firman-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk para pelayan-pelayan yang boleh mengambil bagian hari ini ya Tuhan. WL, singer, pemain musik ya Tuhan, guru sekolah minggu, penjaga keamanan Aser, dan semua yang terlibat ya Tuhan, yang secara tidak langsung maupun langsung ya Bapak dalam pelayanan ini. Engkau memberkati ya Bapak, Kau melindungi mereka dalam kehidupan dan keluarganya ya Tuhan. Pakai lebih lagi ya Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami sedang berduka ya Tuhan di bangsa kami ya Tuhan, Aceh, Sumut dan juga Sumatera Barat ya Tuhan, yang sedang dilanda bencana ya Tuhan. Kau lindungi saudara-saudara kami ya Tuhan. Kau cukupkan ya Tuhan kebutuhan mereka ya Tuhan, dan Kau pakai ya Tuhan pemerintah kami ya Bapak, mulai dari presiden, wakil presiden dan semua ya Tuhan jajaran pemerintah yang
dari paling tinggi sampai yang paling rendah ya Tuhan, untuk bersatu ya Tuhan, untuk membantu saudara-saudara kami di sana ya Tuhan. Berkati program-program bangsa kami ini ya Tuhan, berikan roh hikmat ya Tuhan, dan juga yang takut akan Engkau ya Bapa pada para pemimpin kami ya Tuhan, sehingga semua program-program yang baik ya Tuhan bisa berjalan dengan baik untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Kami bersyukur bisa memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kau pakai ya Tuhan persembahan ini Tuhan untuk memuliakan Engkau lebih lagi ya Bapa. Kau memberkati ya Tuhan tangan-tangan yang memberikan, Kau berkati usahanya, apapun yang diusahakannya ya Tuhan, semuanya berhasil ya Tuhan. Dan juga Kau berkati ya Tuhan tangan yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, supaya lebih lagi ya Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan pulang ya Tuhan ke tempat kami masing-masing ya Bapa. Kami yakin dan percaya kami selalu aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, bersama dengan doa pengutusan berkat dari Bapak Gembala ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Engkau adalah biji mata Tuhan. Kasih Allah ada padamu, bahkan hikmat surgawi, hikmat dari Bapa surgawi sekarang dikaruniakan secara khusus kepadamu. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan untuk semua orang, dan untuk itulah engkau menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Supaya percaya dan sudah diberkati Tuhan Yesus katakan, amin.